Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairil khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, sebangsa setanah air, bil khusus segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajar rutin hari Sabtu pada subuh, Musalla Nurul Hidayah, RT 005 RW 007 Komplek TNI AD, Diptekan Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali. Yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat walafiat, jauh rotan al-ganat bagi nabi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, memasuki hari yang ke-26 di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-24 di bulan Mei 2025, kita dapat kembali bermuajahah face to face, bertatap muka, duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini, di mushola yang kita cintai ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan tujuan bertiga mardatillah, mencari keridhaan Allah. Karena apabila Allah sudah ridho kepada hambanya, maka tentu segala keinginan hambanya, segala kebutuhan hambanya, keperluan hambanya oleh Allah akan selalu dipenuhi, karena Allah sudah ridho kepadanya. Ini dia. Pada sakit isinya itu, Pak Juwarsono juga isinya sakit 4 hari. Ini mana ini? Ini pada ini nyala sih pada Iya. Oh nyala. Ini ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang selalu dibawa hadir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi berbagai macam kebarokahan, baik barokah umur, barokah kesehatan, barokah keluarga, barokah usaha, barokah ilmu, apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, apapun yang
selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaat kebujuman dari beliau, mendapatkan air telaga beliau dikumpulkan oleh Allah di bawah arasy-Nya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita hari ini merupakan taklim pertemuan yang ke-626 ya. Betul ya? 626. Mari kita awali taklim kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan selawat dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, juga untuk guru kita, paman bibi kita, kakak kita, anak kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita doakan apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, baik anggota keluarga kita ataupun tetangga kita ataupun saudara kita ataupun sahabat kita yang sedang sakit, baik sakit zahirnya maupun batinnya, jasmani dan ataupun rohaninya, kita bacakan Fatihah. Semoga dengan barokah ibadah Fatihah yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, dan beristiqomah. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang kita yang sedang menuntut ilmu agama di pondok pesantren, kita doakan pula semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama di pondok pesantren, dan telah di kemudian hari Allah menjadikan orang-orang yang berguna, yang bermanfaat, terutama bagi agama dan bagi bangsa dan negara. Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna
setiap tiba waktu subuh ada dua malaikat yang turun ke bumi. Dua malaikat tersebut masing-masing berdoa kepada Allah, namun doanya berbeda. Yang satu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti hamba-hamba Allah yang bersedekah, yang berinfak di waktu subuh. Dan yang satu lagi berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kepada mereka yang bersikap pikir, yang menahan hartanya, tidak disedekahkan atau tidak diinfakkan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang silani fayaqulu ahaduhuma Allahumma aqti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma aqti mumsikan talafan." Baik, hadis ini pendek kita artikan. Tiadalah ada suatu hari di mana hamba-hamba Allah berada di waktu subuh di hari itu. Subuh itu artinya pagi. Jadi kalau kita mengucapkan selamat pagi, bahasanya sabahul khair. Sabahul khair artinya selamat pagi. Kalau bahasa Inggrisnya good morning. Good morning. Kalau kita mau bertanya bagaimana keadaanmu, how do you do? Kalau kita mau bertanya apa yang kamu lakukan, what are you doing? Tapi kalau bisa bertanya sedikit. Apalagi ayat itu bukan apalagi ayat itu my prophet Muhammad Rasulullah SAW. Aku cinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sobahat subuh itu artinya pagi. Jadi yang disebut pagi menurut agama Islam dari mulai terbit fajar shodiq. Nah, sampai kapan? Batas akhir siang sampai guru samsi, sampai matahari terbenam. Dari mulai terbit fajar shodiq di waktu subuh sampai matahari terbenam di waktu maghrib, itu yang disebut siang. Jadi subuh itu tiap pagi. Nah, umat Islam tidak boleh bangun setelah subuh. Umat Islam harus bangun paling lambat subuh. Bagusnya sebelum subuh udah bangun. Lebih bagus lagi bangun tengah malam. Jam 12 atau jam tengah 1 atau jam 1 atau jam tengah 2 atau jam 2 atau jam tengah 3 atau jam 3 untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat sunnah malam dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah supaya lebih dekat lagi. Karena situasi kondisi malam itu sangat mendukung untuk sangat efektif, sangat efisien untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah yang paling pas waktunya tengah malam. Makanya Rasulullah diisrokan, dimi'rajkan malam hari bukan siang hari. Nah, para jamaah, minimal kalau kita bangun tengah malam, minimal pertama laksanakan sholat wudhu 2 rakaat, kemudian sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam minimal. Maksimal terserah sebanyak-banyaknya kalau mampu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau masih ada waktu
sampai datang waktu subuh. Biasakan seperti itu. Kalau sudah biasa akan merasa nikmat. Awalnya susah, berat, banyak tantangan, itu harus dilawan. Sedikit demi sedikit kalau sudah terbiasa akan berubah menjadi nikmat. Awalnya susah, tapi kalau biasa nikmat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subuh itu pagi. Ma min yaumin, tiada ada dari suatu hari yusbihu yang berpagi. Sapa alibadu hamba-hamba Allah. Ini di hari itu. Tiadalah hamba-hamba Allah berada di pagi hari. Illa melainkan malaikat yang silani turun di pagi hari itu 2 malaikat yang sengaja oleh Allah ditugaskan untuk turun ke bumi. Itu setiap pagi, setiap hari. Ada 2 malaikat yang sengaja oleh Allah diperintahkan ditugaskan untuk turun ke bumi. Fayaqulu ahaduhuma, lalu salah seorang dari keduanya malaikat tersebut berdoa dengan doa Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Kata malaikat tersebut, ya Allah, semoga Engkau memberikan gantian kepada siapa saja yang berinfak, yang bersedekah di pagi hari. Biasakan sedekah di waktu subuh, walaupun hanya Rp1.000. Sedekah itu yang penting ikhlas. Daripada sedekah sedikit gak ikhlas, mendingan gede gak ikhlas. Salah jangan. Yang penting ikhlas. Terima kasih Abah Sulam kemarin kirim pisang ampun ke rumah. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Baik para jemaah. Kemudian malaikat yang satunya lagi berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma a'ti fungsikan salapan. Kata malaikat yang satunya lagi, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada yang menahannya. Maksudnya yang menahan hartanya, tidak menginfakkan hartanya, tidak membelanjakan hartanya, tidak mensedekahkan hartanya di jalan Allah, bersikap kikir. Kata malaikat ini, ya Allah, binasakanlah. Nah, bilangnya dan nah begitu. Makanya kalau kita punya lisan, sebaik-baik lisan adalah menahan lisan dari kelebihan ucapan. Tapi kalau kita punya harta, bukan menahan, tapi mengeluarkan kelebihan dari harta yang kita miliki. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Tuba liman amsakal fadla mil lisanihi, summa tuba liman anfaqal fadla min malihi." Ini sabda Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, tuba, beruntunglah, liman, bagi orang, amsaka, yang menahan orang tersebut, adal fadla, akan kelebihan, milisani, dari ucapannya. Jadi orang yang mampu menahan kelebihan dari omongannya, dari pembicaraannya, dari ucapannya, orang yang seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang beruntung. Artinya orang tersebut selalu menjaga ucapannya, berhati-hati dalam berbicara, tidak asbun, tidak asal bunyi. Jangan sampai perkataan kita, ucapan kita menyinggung perasaan orang lain, membuat orang lain jadi sakit. Karena kalau seseorang hatinya sudah sakit, itu susah sembuhnya. Biasanya seperti itu. Sehingga ada pepatah mengatakan begini, kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau kata melukai hati, hendak kemana obat dicari itu? Tubuh kita luka kena pedang, masih ada harapan sembuh. Pakai betadin atau diperban atau ya pakai obat-obat lah. Tapi kalau hati yang luka itu lama sembuhnya.
Makanya jaga ucapan kita. Orang yang mampu menjaga ucapannya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, dari ucapan-ucapan yang mengandung dosa, orang tersebut berarti dia sudah mampu mengalahkan syaitan. Jujur kita kalahkan syaitan dengan cara menjaga ucapan. Karena apa yang kita ucapkan itu ada hubungannya dengan keimanan yang ada dalam hati kita. Bahkan ucapan seseorang itu bisa menunjukkan keadaan hatinya. Ucapan itu cermin dari hati. Seseorang itu imannya sempurna atau tidak, dia dari ucapannya. Kalau ucapannya kotor-kotor, nggak dijaga, itu menunjukkan imannya belum sempurna. Sehingga kata Nabi, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Rasulullah, tidak akan sempurna iman seorang hamba kecuali bersih dahulu hatinya. Dan tidak akan bersih hati seorang hamba kecuali lurus dahulu ucapannya, benar dahulu ucapannya. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, la yajaluha, beliau pernah mengatakan, urdur lisanaka illa min khairin fa inna bi dzalika tabihu syaitan. Tahan ucapanmu, tahan lisanmu, tahan lidahmu dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, dari perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, dari perkataan-perkataan yang menimbulkan keributan, kegaduhan. Tahan lidahmu illa min khairin, kecuali untuk mengatakan yang baik-baik, kecuali untuk mengatakan yang bermanfaat. Silakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Jadi ada kaitannya antara ucapan dengan keimanan. Jangan dianggap remeh. Bahkan kita disebut orang beriman karena kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapan itu akan nikah kita sah kalau diawali dengan 2 kalimat syahadat. Ucapan. Baginda bijalika tabimu syaiton, kata Nabi, karena dengan cara seperti itu, yakni dengan cara menjaga ucapan, tabimu syaiton, itu artinya engkau telah mampu mengalahkan syaiton. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, setiap subuh ada 2 malaikat yang secara khusus diperintahkan oleh Allah, dijelaskan Allah turun ke bumi. Lalu kemudian 2 malaikat tersebut, yang satu berdoa dengan doa Allahumma aktif muntikon khalafan. Ya Allah, berikanlah gantian kepada orang yang berinfak, yang bersedekah di pagi hari. Dan yang satu lagi malaikat berdoa Allahumma aktif mumsikan harapan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahannya. Maksudnya yang bersikap pikir tidak mau bersedekah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat Al-Quran surah yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah, masih juz yang ke-1 ayat yang ke-3, di mana di penghujung ayatnya berbunyi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari sebagian apa, atau dari sebagian rezeki, razaqnahum, yang telah kami, kata Allah, rezekikan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa, yunfiqun, mereka menginfakkannya di jalan Allah. Nah, berdasarkan ayat ini surah 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 3, di penghujung ayatnya yang berbunyi wa mimma razaqnahum yunfiqun, berdasarkan ayat ini
jelas bahwa di antara ciri-cirinya, tanda-tandanya, sifat-sifatnya orang yang bertakwa adalah mereka selalu menginfakkan atau mensedekahkan atau membelanjakan sebagian rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri ini ada enggak pada diri kita masing-masing? Kalau umpama ada ciri tersebut pada diri kita masing-masing, berarti kita memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa. Memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan ditulisain alamatun, segala sesuatu itu ada cirinya. Minimal kita mempunyai ciri orang yang bertakwa, walaupun umpama kita belum benar-benar menjadi orang yang bertakwa, minimal punya ciri lah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta milik kita yang sebenarnya, yaitu harta yang sudah kita infakkan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Itulah harta milik kita yang sebenarnya. Jadi harta yang sudah kita infakkan, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, itu harta milik kita yang sebenarnya. Nanti di akhirat jumlah nilainya akan semakin bertambah banyak dan tidak bisa diakui oleh orang lain. Dan itu pasti akan kita dapatkan nanti di dalam surga, asalkan kita menginfakkan harta semata-mata lillahi ta'ala, ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan sebaliknya, sedangkan harta yang Allah titipkan kepada kita dan tidak kita infakkan, tidak kita sedekahkan, tidak kita belanjakan di jalan Allah, alias dipikirkan, maka harta tersebut cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan, dan kita tidak akan mendapatkannya kembali di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna malahu ma qaddama wa mal warisihi ma akhara. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Artinya sesungguhnya harta miliknya yang sebenarnya adalah yang sudah diinfakkan di jalan Allah. Sedangkan harta ahli warisnya adalah sesuatu yang pasti akan ditinggalkannya. Nih, umpama nih kita punya uang, katakanlah 1 miliar, misal aja, mudah-mudahan punya 1 miliar. Nah, yang 1 miliar ini 100 juta kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah, kita sedekahkan untuk pembangunan pesantren. Sisanya berapa? Sisanya 900 juta ya, yang tidak diinfakkan. Begitu kita mati, ini yang akan kita dapatkan di akhirat yang 100 juta yang sudah dibelanjakan oleh Allah. Yang 900 juta itu jadi harta warisan, diperbutin sama anak pada berantem itu, berbutin warisan. Pasti yang 900 juta akan ditinggalkan. Nah, yang akan kita dapatkan di surga ini yang 100 juta yang sudah kita infakkan. Itulah harta milik kita yang sebenarnya. Nilainya akan bertambah banyak, nggak bisa diakui oleh orang lain. Nah, itu kata Nabi, bukan kata saya. Perlu kita ketahui dan perlu kita yakini bahwa harta yang sudah kita infakkan atau yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah semata-mata ikhlas karena Allah, pasti oleh Allah akan dibalas dan akan diganti di dalam surga nanti. Nggak usah di surga, di dunia ada yang ganti.
lebih berkah, lebih besar. Sebagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran surah ke-34, yaitu surah Saba juz 22 ayat 39. Kata Allah begini, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Itu kata Allah. Kata Allah, dan harta apa saja yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, yang kalian keluarkan, yang kalian belanjakan di jalan Allah, bahwa yukhlifu, maka Dia Allah yang Maha Kaya pasti akan menggantinya dengan gantian yang jauh lebih banyak, lebih besar, lebih berkah. Wa huwa khairur raziqin, dan Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi jangan pernah ragu-ragu kalau kita bersedekah, harus yakin pasti diganti oleh Allah. Boleh nggak kita sedekah niat begini? Umpamanya kita niat sedekah 10.000 untuk anak yatim, niatnya untuk menarik rezeki, boleh nggak? Untuk menarik rezeki. Ibarat mancing, kita mancing pengen dapat ikan gurame dengan apa ya? Umpannya apa ya? Dengan daging lah gitu ya. Kalau umpannya gede, nanti ikannya juga gede. Kalau umpannya cacing, ya dapatnya cepat. Jadi dia begini, nawaitu an ukhrija shadaqah lijil birizqi walidakil bala billahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan sedekah untuk menarik rezeki dan untuk menolak bala. Nah, kalau umpama niat seperti ini boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, yang penting ujungnya lillahi ta'ala. Karena memang sedekah itu kata Nabi, as-sedekah itu tanpa bala, menolak bala. Yang penting ujungnya tuh lillahi ta'ala. Nah, yang nggak boleh aku niat sedekah untuk menarik rezeki, nggak pakai lillahi ta'ala. Nah, itu nggak jelas tuh. Nggak apa-apa. Nawaitu an ukhrija shadaqata lijil birizqi walidakil balai lillahi ta'ala. Aku niat bersedekah, bukan untuk menarik rezeki dan untuk menolak bala, semata-mata karena Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita sedekah untuk kesembuhan penyakit kita. Misalnya nawaitu an ukhrija shadaqah lisifa'il marid, untuk kesembuhan penyakit boleh. Karena kata Nabi da'u marbakum bisolako, obatilah penyakitmu dengan sodako. Karena ada penyakit yang nggak bisa diobati dengan apapun kecuali dengan sodako. Ada. Apabila penyakit tersebut diberikan oleh Allah kepada kita akibat perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, hanya dengan sodako sembuhnya. Makanya nggak aneh kalau ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, udah berobat kemana-mana. Boleh jadi dia nggak pernah zakat. Makanya kalau dikasih penyakit akhirnya katanya habis juga pakai berobat. Coba kalau pakai zakat. Kata Nabi, hasinu amalakum dijaga, jaga hartamu dengan zakat. Wadabru mardakum bisolako, dan sembuhkan penyakitmu dengan sodako. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 3 ayat 261 bahwa Allah pasti akan melipat gandakan pahala sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, asalkan semata-mata karena Allah. Mari kita lihat ayatnya. Surah 2 Al-Baqarah juz 3 ayat 261, kata Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim.
masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan atau permisalan alladzina orang-orang yang yunfikuna menginfakkan, membelanjakan, mengeluarkan, mensedekahkan orang-orang tersebut amwalahum akan hartanya fi sabilillah di jalan Allah. Kama salihabatin, itu diibaratkan bagaikan satu butir benih. Nah, ambatan yang menumbuhkan. Nah, satu butir benih tersebut sab'a sanabila, 7 bulir. Nanam satu butir, tumbuh 7 bulir. Pikuli sumbulatin, pada tiap-tiap satu bulir mi'atu habbah, ada 100 biji. Gambarannya seperti kita nanam jagung. Yang kita tanam tuh biji jagung cuma 1. Begitu tumbuh, subur, jagungnya banyak tuh. 1 tangkai ada berapa jagung. Begitu dibuka jagungnya, kok jadi banyak bijinya itu. Dihitung sulit hitungnya. Padahal dulu kita nanam cuma 1 biji. Nah, ibarat seperti itu. Allah itu wasi'un alim, maha luas karunianya dan maha mengetahui. Jadi tidak usah ragu-ragu melakukan transaksi dengan Allah. Lakukan transaksi dengan Allah dengan penuh keyakinan, pasti oleh Allah akan diganti. Kita melakukan transaksi dengan hal-hal yang bersifat dunia aja berani, masa nggak berani melakukan transaksi dengan Allah yang maha kaya, yang menguasai seluruh alam jagat raya? Kadang-kadang kita ragu-ragu. Lakukan transaksi dengan Allah, pasti oleh Allah akan diganti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi alhasil harta yang kita sedekahkan semata-mata karena Allah, selain pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan, ya. 1 dikali berapa tadi? 7 dikali 100. Itu berdasarkan Al-Baqarah 21. Kita sedekah 1 juta, dikali 7 jadi berapa? 7 juta. Kemudian dikali 100 jadi berapa? 700 juta. Padahal dulu sedekahnya berapa? Cuma 1 juta. Jadi 700 juta. Mampu Allah membayar 7 juta? Kecil bagi Allah mah. Sangat kecil banget. Allah maha kaya. Cuma kadang-kadang kitanya ragu-ragu. Ragu-ragu sama Allah, nggak yakin. Atau kadang-kadang kita sayang. Daripada uang sedekah 1 juta, mendingan buat nyawer sinden. Nah, kalau sama sinden berani, tapi kalau untuk sedekah nggak berani. Masya Allah. Tapi enggak, jangan murid menjawab semuanya. Kalau Allah sudah belajar orang yang dermawan, karena orang dermawan itu akan dipersilakan masuk surga lebih dulu daripada haji mabrur, daripada orang yang mati syahid, bahkan daripada ulama akan dimasukkan surga lebih dulu. Masya Allah, orang dermawan. Makanya Allah sangat cinta kepada orang dermawan, walaupun ibadahnya biasa-biasa. Dan Allah membenci orang yang ahli ibadah tapi kikir. Itu dipenuhi oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga harta yang kita sedekahkan oleh Allah akan diberkahkan, akan dibarakahkan. Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Qur'an. Masih surah 2 Al-Baqarah juz 3 ayat yang ke-276. Surah 2 Al-Baqarah juz 3 ayat 276. Kata Allah, yamhaqur riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan riba dan Allah akan menyuburkan, memberkahkan sedekah. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 276. Bahkan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah itu bisa menghapus dosa kita. Jadi kita pernah melakukan perbuatan dosa atau pernah melakukan kesalahan, itu bisa dihapus dan bisa terhapus dengan sebab kita sedekah. Mari kita lihat hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya hadis nomor urut 15.284. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Jadi Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, juga Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, tapi Imam Tirmidzi dalam Sahih Tirmidzi-nya menempatkan hadis ini pada nomor urut 613. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasodaqatu turbiul khoti'ah, kama yurbiul ma'un nar." Jadi wasodaqatu bermula sodako atau infak atau membelanjakan harta di jalan Allah, turbiu itu dapat memadamkan al-khoti'ah, kesalahan. Maksudnya sodako yang kita keluarkan di jalan Allah semata-mata karena Allah itu akan dapat menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Turbiul khoti'ah. Kama yutbiul ma'un nar, sebagaimana air bisa memadamkan api. Api bisa padam dengan air, istirahat air. Nah, kesalahan yang pernah kita lakukan bisa terhapus dengan sedekah. Bahkan nanti ketika kita oleh Allah dibangkitkan dari kuburan kita masing-masing, yang hari itu dinamakan Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh umat manusia yang telah mati, oleh Allah pasti akan dibangkitkan kembali pada hari itu. Yakni setelah malaikat Israfil dihidupkan kembali, lalu kemudian malaikat Israfil melanjutkan tugasnya untuk meniup sangkala yang kedua. Maka ketika sangkala yang kedua saat itu sudah ditiup oleh malaikat Israfil, maka seluruh ruh-ruh yang sudah mati keluar dari sangkala itu dan kembali ke jasadnya masing-masing, dimanapun mereka dikuburnya, dimanapun mereka matinya, maupun di daratan, di lautan, dimanapun itu kembali tiba-tiba hidup. Sangat mudah bagi Allah menghidupkan yang sudah mati. Ibarat bumi yang tandus, tiba-tiba Allah turunkan hujan, tumbuh keluar. Nah itu sangat mudah bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Nah kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan dihalau kita ke padang mahsyar. Nah di padang mahsyar kita pasti akan kepanasan. Panasnya luar biasa, lebih panas daripada di alam dunia ketika di waktu zuhur, tengah hari, bolong. Karena kata Nabi, "An-nasamsa tadnu yaumal qiyamati hatta tablugul arqu nisfal wujud." Bahwasanya matahari di hari kiamat itu sangat dekat jaraknya di atas kepala manusia. Sehingga manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, padang yang luas membentang, seluas pandangan mata, mereka kepanasan luar biasa. Saking panasnya tiada henti-hentinya, keringat mereka terus mengalir bercucuran, akhirnya naik. Akhirnya mereka tenggelam dengan air keringatnya mereka masing-masing. Ini pasti akan kita alami nanti di hari kiamat. Dan kita wajib percaya kepada hal ini, karena ini merupakan bagian daripada rukun kita percaya kepada rukun iman yang kelima, hari kiamat. Ini kan proses hari kiamat yang akan kita alami. Tapi ada orang-orang yang di hari kiamat di atas kepalanya ada naungan yang Allah bikin. Tiba-tiba datang naungan, ternyata itu sedekahnya yang pernah dikeluarkan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Wa man kana min ahli sedekah," dan barang siapa ketika di alam dunia dia ahli sedekah, suka bersedekah dunia, maka ia akan dipanggil nanti untuk dimasukkan ke dalam surga min babi sedekah, dari pintu khusus namanya babu sedekah. Jadi di surga itu ada pintu yang bernama babu sedekah, pintu sedekah. Yang bisa lewat masuk surga lewat pintu ini adalah ahli sedekah, orang-orang yang suka bersedekah. Selain mereka tidak bisa. Jadi kalau kita nggak pernah bersedekah, pengen masuk surga itu nggak bisa. Dijaga malaikat. Kamu mau kemana? Surga. Kamu dulu suka sedekah nggak enggak? Jarang, nggak pernah bahkan. Oh enak aja tuh. Diusir sama malaikat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Nabi, "Inna shadaqata la tuqiru an ahli kubur, an
yang sudah kita keluarkan di jalan Allah itu akan dapat meredam panasnya di alam kubur. Di alam kubur itu panas, sempit, nggak ada teman, sendirian, nggak percaya, coba aja. Mau coba? Ayo. Sendirian, sempit, nggak ada teman, panas di alam kubur itu. Nah itu panasnya alam kubur bisa diredam dengan sedekah. Nggak percaya, buktiin aja. Banyak sedekah. Nanti alam kuburnya oleh Allah dibikin sejuk, bikin adem. Bahkan wa innama yastajillul mu'minu, dan sesungguhnya akan mendapatkan naungan sopo al-mu'minu, orang yang beriman yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, fi jilli shadaqatihi, itu mereka akan mendapatkan naungan di bawah naungan sedekahnya. Jadi nanti di hari kiamat, sedekah yang sudah kita keluarkan di jalan Allah semata-mata karena Allah, oleh Allah akan dijadikan naungan buat menaungi kita dari panasnya nanti di hari kiamat. Ini kata Rasulullah. Ini hadis dari Uqbah bin Amir. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi kata Nabi, inna shadaqata la tudbi'u an ahliha harqal kubur. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredamkan panasnya alam kubur bagi orang yang bersedekahnya. Wa inna ma yastajilul mu'minu yaumal qiyamati fi jilli shadaqatihi. Dan sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan naungan di hari kiamat dengan naungan sedekahnya. Kira-kira jelas kan nih? Mudah-mudahan ya. Jadi sedekah itu yang penting jelas. Daripada sedekah sedikit nggak ikhlas, mendingan banyak tapi ikhlas. Ini nggak sedikit nggak ikhlas lagi. Yang mendingan gede tapi ikhlas. Gitu. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, jangan disalahkan. Sedekah itu yang penting ikhlas. Daripada sedekah sedikit nggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Dibalik lagi, daripada sedekah gede nggak ikhlas, mendingan sedikit tapi ikhlas. Dibalik lagi. Baik para jamaah, jadi terakhir inna jillal mu'mini sama sedekah hadis ya. Hadis ini. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, inna jillal mu'mini yaumal qiyamati sedekah. Sesungguhnya naungan bagi orang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Itu kata Nabi. Jadi inna jillal mu'mini yaumal qiyamati sedekah. Sesungguhnya naungan di hari kiamat bagi orang mukmin adalah sedekahnya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau memang kita mampu dan ada sesuatu untuk disedekahkan, sedekahkan saja karena Allah. Ada buat keluarga, buat ibu anak, ada juga buat sedekah. Sedekahkan karena itu akan jadi naungan buat kita di hari kiamat. Demikian kalau kita pagi hari ini kurang punya maaf, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal sholat ibadah untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita sama-sama tutup kalau kita pada pagi hari ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Astaghfirullah wa atubu
Amin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan dari